Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal pemodelan sistem informasi pengolahan TKI pada Dinas Tenaga Kerja menggunakan BPMN. Perkenalkan, nama saya Bayu Brema dengan MPM 2235200038. Nama saya Willy Stompul dengan MPM 2235200036. Saya Febri Abidne Gwanjarnaor dengan MPM 22352044. Kami dari SIB jurusan Sistem Informasi Universitas Metodis Indonesia akan menjelaskan BPMN Dinas Tenaga Kerja yang diambil dari jurnal pemodelan sistem informasi. Di sini kami akan menjelaskan proses bisnis pengolahan TKI yang dimana tabel yang berada di layar. Tabel yang berada di layar memiliki 4 konsep dalam proses bisnis pengolahan TKI, yaitu calon TKI, bagian informasi, bagian seleksi, dan pelatihan dan keberangkatan PT JKIS. Proses di awal yaitu dimulai oleh calon TKI mencari informasi yang akan disimpan di bagian informasi dan dilanjutkan dengan pendaftaran CTKI yang disimpan di bagian informasi. Setelah dari pendaftaran akan dilakukan dari bagian informasi untuk melakukan pengecekan data CKI. Jika pengecekan data lengkap atau iya, akan membuat bukti pendaftaran dari bagian informasi. Jika pengecekan data CTKI tidak lengkap, maka akan berakhir tidak ada data CTKI. Setelah dari membuat bukti pendaftaran, akan dilanjutkan dengan menyerahkan bukti pendaftaran yang disimpan di bagian informasi. Setelah dari menyerahkan bukti pendaftaran, akan membuat daftar ID CTKI yang informasinya akan disimpan bagian informasi. Dilanjutkan dengan menyerahkan daftar ID CTKI yang dimana pertama akan mengikuti seleksi dan yang cara kedua langsung mengikuti kepelatihan dan keberangkatan PJTKIS. Dalam proses bagian seleksi, pertama akan menerima daftar ID CTKI. Setelah menerima daftar ID CTKI akan melakukan seleksi, lalu hasil seleksi akan dikirimkan. Setelah hasil seleksi calon TKI akan diterima. Setelah hasil seleksi diterima, calon TKI akan membuat daftar pelatihan dan calon TKI akan melakukan pelatihan. Setelah melakukan pelatihan, calon TKI akan menunggu hasil seleksi. Jika lulus, calon TKI akan membuat SPK. Jika tidak, calon TKI gugur. Dalam proses pelatihan, calon TKI akan menerima daftar ID CTKI. Setelah menerima daftar ID CTKI, calon TKI akan membuat daftar pelatihan. Dan calon TKI akan melakukan pelatihan. Setelah melakukan pelatihan, calon TKI akan nunggu hasil seleksi. Jika lulus, calon TKI akan membuat SPK. Jika tidak, calon TKI gugur. Setelah calon TKI yang lulus membuat KITKI, visa dan paspor. Setelah KITKI, visa dan paspor telah dibuat, calon TKI akan menyerahkan KITKI, visa dan paspor tersebut. Sesudah itu, diserahkan visa dan paspor akan diterima. Setelah itu, selesai. Bila teman-teman ada pun kesimpulan yang kami dapat adalah bahwa penggunaan BPMN membantu dalam menggambarkan proses-proses yang terjadi dalam pengolahan TKI secara visual dan terstruktur. Dengan menggunakan BPMN dapat dilakukan pemodelan yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh stakeholder terkait. Hal ini memungkinkan untuk identifikasi potensi perbaikan dalam sistem yang ada dan meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan TKI oleh Dinas Tenaga Kerja. Dan kami juga memiliki saran, yaitu menyediakan tempat penyimpanan data yang lebih efisien sehingga informasi data lebih akurat dan pengolahan waktu yang lebih cepat. Terima kasih.